Oke, panggil Udah Juma selesai. Ya udah selesai Sudah. ngomongnya. Lu nggak ada Panggil titik Juma. koma lu. Ya sudah lagi dipanggil, tapi lu Ya siapa? udah, saya tunggu ya. Oke, kalau lu memang mau Bacotnya si Lu mau bacot sih, udah nggak usah Timothy kita ini debat, nggak usah banyak kayak ngomong. mak-mak rempong. Jadi Makanya mak-mak kalau rempong orang ini Kristen nggak masuk ada di room remnya. kamu ini, bisa kamu arahin, bisa kamu tanya sesuka hatimu, ditanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa Tanya. yang berada di semua menara siar YCC. Hari ini kita tadi. mempertontonkan ya, mentontonkan seorang Kristen yang bernama Timotius datang ke sini Kamu menantang-menantang. mut. Udah, saya tantang Juma sekarang sama Nanda sama kayak nama. Suruh mereka bertiga ke ruang. Tuh. ya bagaimana mencerminkan Ayo. Kristen yang tidak ada adab. Loh, kok yang tidak? Itu Alkitab, jangan bahas Alkitab, bro. Dia Bahaslah tuh mabuk, imanmu. dia tuh mabuk. Bentar. Ini jangan dirubah-rubah ya. Ya. Apa itu? Host jangan dirubah-rubah ya. Settingan saya ini. Ya, bisa. Ya, disinilah kita mempertunjukkan seorang Kristen yang datang ke sini sok pinter, sok jago, tanpa ada menantang-nantang. Loh, ini siapa yang feedback ini, Mas Andi? Bukan ya? Oh ya. Bentar. Ada yang feedback. Ya, inilah adab mereka. Kalaulah mereka mau mengajak diskusi di sisi itu jelas itu ya. Tema harus ada. Terus jangan menghujat personal, jangan menghujat sembahan masing-masing, dan jangan berbicara politik. Karena poin yang kita dapat di sini untuk pembelajaran kita semua. Di sini tidak ada kalah maupun menang. Di sini tidak ada jago maupun yang tidak jago. Di sini kita sedang mencari kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah sebuah hak fikih, hak asasi. Dan itu tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa kita mempersalahkan satu dengan yang lain. Jadi berdiskusilah yang baik sehingga apa? Ajaranmu bisa diterima oleh yang lain. Kalau kamu berdiskusi model begini, model framing, model menyerang, seolah-olah kita yang goblok, kamu yang pinter, itu akhirnya bagaimana? Itu akan menghantam kamu sendiri. Itu ya. Kalau kamu ajaran yang baik, ya sebarkan ajaran kamu dengan yang baik. Pakai Alkitabiah. Jangan memakai kata-kata yang seolah-olah meremehkan orang lain. Karena apa? Bagi kami di atas langit masih ada langit. Ini Mas Juma sudah datang. Azmi Juma. Bentar akan saya kondisikan. Mas Juma sudah masuk? Assalamualaikum Mas Juma. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada Timotius di sini. Bentar, mana tadi? Oh iya, Bentar ya. alhamdulillah. Topinya konsep ketuhanan banyak Pak. Sambil menunggu boleh. keluar kayaknya Pak Jul. Nah, keluar lagi. Nah, Benar, tolong yang tidak lainnya level lah, dikondisikan ya, Bang Juma sama tahan, dia tuh. jangan sampai dikeluarkan, biarkan aja. Nanti akan dikuliti oleh Bang Juma nanti. Jadi biarkan mereka itu menghujat. Semakin mereka menghujat, semakin berbicara kasar di ZCC dan kita lakukan, itu sama aja menempeleng mereka sendiri. Ajaran apapun itu kalau dalam penyampaiannya secara kasar, secara brutal, itu akan kembali kepada ajarannya sendiri. Saya yakin kok teman-teman yang Kristen melihat orang Kristen datang ke sini menghujat, memaki-maki, mereka akan malu dengan sendirinya. Maka dari itu teman-teman, jangan diklik dulu. Biarkan dia berbicara semaunya. Nanti kita akan balas. Kita akan gunakan dengan keilmuan kita masing-masing. Mbak Zuma sudah hadir di sini. Yang sekali kita masih menunggu si Timotius tadi. Kalau belum ada, biar Banyuma sama Bang Mel dulu sambil nunggu Timothy, Pak Jul. Ya biar, nah, sementara. Monggo. Ya. Selamat siang Bang Mei. Dibuka mute-nya Pak Jul, Bang Mei. Bentar. Ya, selamat sudah, siang. dibuka semua. Ya, selamat siang Bang Mei, silakan diskusi sama Bang Juma. Silakan. Apa nih topiknya? Saya nggak ini loh. Saya Apa cuma mau join, mau Apa aja, boleh Anda bertanya aja ke Bang Juma. Silakan. Apa aja? Saya nggak ada bahan pertanyaan. Jadi ya saya ini aja ikut join aja tadi, mereaksi terhadap topik yang dibahas itu. Jadi ya itu, hanya itu saja. Soalnya tadi Timothy-nya itu nantang-nantang kayak nama lah, semuanya lah. Bila ada Banyuma masuk, kabur orangnya. Ya itu. Ya memang begitulah, banyak juga. Padahal Bang Juma lagi sibuk di kantor. Saya telepon, dia lagi rapat. Karena demi untuk menerima tantangan, Bang Juma rela membuang waktunya untuk hadir. Giliran beliau udah ada.
sok Mana kerja orang? lagi aja, nggak Iya. usah terlalu diladeni hal-hal yang begitu. Toh beriman itu masalah pribadi masing-masing. Nah itu tadi Bang Mil, menurut Anda kok banyak denom tadi di sana? Kenapa Bang? Jadi tadi kan udah dijelasin di awal tadi. Jadi ya begitulah. Oke, Bang Jumak. Assalamualaikum Bang Ya, Jumak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, Bang. saya dengar dari Iya. Bang Mei ya, jadi tidak ada persiapan. Kita bincang-bincang ringan aja dulu. Ada topik menarik yang topik ringan sih, tapi ini cukup menggugah akal sehat manusia. Di mana topiknya itu kita berbicara mengenai histori sebuah agama. Nah, kalau kita tahu bahwa salam kenal dulu Bang Mei. Ya, salam kenal Iya. Bang Zuma. Baik, makasih Bang. Ini ada hal yang baik saya secara pribadi maupun Abang tentunya terkait dengan sejarah ya. Dalam hal ini tentang keturunan Nabi Ishak alaihissalam, di mana mereka ini kan ditengarai ketika Yakub memanggil ke-12 anaknya, artinya kan nantinya menurun kepada anak cucunya secara turun-temurun bahwa mereka dikenal dengan 12 suku. Nah, yang ingin saya tahu dan mungkin Abang juga ingin tahu, kalau kemudian kita memahami bahwa murid-murid daripada Yesus itu berasal dari 12 suku Israel pada masa itu, pada masa Yesus ya, itu ketika kita katakan bahwa murid-murid Yesus yang 12 ini imannya sama dengan imannya sahabat Kristen hari ini, maka saya rasa sangat penting untuk kita kaji kemanakah keturunan 12 suku Israel yang menjadi Kristen hari ini. Karena kita melihat bahwa yang ada di Kristen sekarang itu kan berpusatnya di Vatikan, di Eropa. Nah, ke-12 suku Bani Israel yang kemudian menjadi promotor daripada ajaran Kristen, layaknya Kristen hari ini, itu kemana mereka keturunannya? Misalnya keturunannya Thomas, keturunannya Barnabas, keturunan daripada Maria Magdalena, keturunan Nikodemus, Yusuf Arimatea, Andreas, Yakobus. Ini keturunan mereka ini kemana? Kok bisa menghilang gitu? Yang muncul kemudian adalah orang-orang dari Eropa yang mengaku sebagai pengikut Yesus. Keturunan 12 suku ini rimbahnya kemana? Kemana mereka? Apakah mereka bersatu di Pantekosta, bersatu di Advent, atau bersatu di Kristen atau di Katolik? Nah, ini kita perlu data akurat. Kalau sekiranya mungkin Kristen hari ini adalah betul pengikut Yesus, bukan fikar, bukan anti, tapi adalah benar-benar pengikut, maka tentu kita akan menemukan secara terang benderang sejarah, kebudayaan, kultur, dan semua itu akan berbicara sendiri bahwa kamilah keturunan daripada pengikut Yesus awal mula, yaitu 12 suku dari Bani Israel. Atau kita lepaskan aja Yudas, cukuplah dari 11 muridnya saja. Mana keturunan mereka yang kemudian menjadi pembesar, menjadi penggawa-penggawa Kristen hari ini? Mungkin Bang Mel bisa menjelaskan kepada saya. Silakan. Oh ya, jadi sebetulnya gini Bang Zuma. Jadi Ya. setelah jadi memang ketika Yesus itu awalnya dia memilih muridnya itu ada 12. Kemudian itulah murid yang dekat sama dia. Kemudian dia masih memilih lagi 70 murid. 70 murid ini diutus juga jalan. Tetapi ini adalah ring kedua ya. Ring pertama itu ada 12 murid ini. Kemudian dia mengajar di Yerusalem, di beberapa daerah di Israel sana. Kemudian setelah dia bahkan ada keluarga seperti Yudas yang saudara tirinya itu tidak percaya tentang keilahian Yesus ini. Tetapi setelah Yesus bangkit dari kubur, kemudian hidup di antara mereka sebelum naik ke surga itu,
Nah, baru dia percaya. Kemudian dia menjadi uskup di Yerusalem, gitu. Nah, kalau ditanya di manakah keturunan mereka? Kalau kita sebetulnya pada saat di manakah orang-orang Kristen perdana, gitu ya? Sebetulnya yang menjadi inti dari topik ini adalah sejarah keselamatan di dalam Kristen itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi pencatatan tentang orang-orang percaya itu tidak detil, tidak mengatakan oh mereka ini, karena seperti di kisah para rasul itu dikisahkan bahwa ketika Roh Kudus turun ke atas para rasul dan Petrus berkhotbah di sana, itu ada sekitar 3.000 orang, baik orang Yahudi maupun orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang datang ke sana. Sehingga tapi itu nggak detil ya, tidak detil dikasih tahu keturunannya mereka. Jadi ada cukup banyak. Nah, adapun beberapa rasul seperti Rasul Petrus itu pernah menikah, tetapi pencatatannya itu tidak detil di dalam itu bahwa kemana keturunan mereka. Nah, tetapi di dalam pengajarannya para rasul ini mempunyai murid-muridnya. Misalnya Petrus ada Ignatius dari Antioquia, kemudian ada Markus, kemudian Yohanes, ada Polikarpus, ada macam-macam. Jadi ada banyak. Jadi mereka ini menurunkan ajarannya ke bawah. Sehingga kalau ditanya pertanyaan tadi bahwa di mana keturunan mereka orang Israel ini, ya tentu tidak bisa kita ketemu karena memang nggak dicatat gitu. Tetapi ketahuilah bahwa gereja itu bertumbuh di sangat pesat di Yerusalem, sehingga rabi-rabi Yahudi itu akhirnya harus bereaksi. Mereka melihat kekristenan bertumbuh dengan pesat. Akhirnya di sekitar tahun 100 itu mereka ya mengatakan bahwa orang Kristen ini adalah sesat gitu loh. Jadi ya begitu kira-kira perjalanan sejarah detailnya gitu Pak Zuma. Garis besarnya gitu. Baik, makasih Bang. Artinya baik Abang maupun saya itu kehilangan jejak ketika kita mencoba untuk mencari kemana orang-orang yang sejatinya harusnya menjadi Kristen hari ini, kan gitu. Di mana mereka harusnya yang menggaungkan, keturunan mereka lah yang menggaungkan tentang konsep penyembahan terhadap Yesus. Tapi fakta yang kita lihat hari ini, Yerusalem itu justru dikuasai oleh praktisi Yudaism, di mana mereka mutlak tidak menerima Yesus itu sebagai Tuhan, terkecuali hanya sebagian kecil, dan itu sangat kecil dari mereka yang mengakui itu. Artinya bahwa ada PR yang harus diselesaikan di sini. Kenapa? Karena yang kita dengarkan hari ini tentang Yesus dari mimbar gereja itu adalah satu fenomena. Kalau itu adalah sebuah penggambaran fakta, maka fakta ini adalah sesuatu yang betul-betul bisa menjadi sebuah acuan keimanan orang-orang yang menjadi saksi pada masa itu. Kalau misalnya seperti yang disuarakan gereja hari ini, Yesus adalah firman yang nuzul menjadi manusia. Yesus adalah raja di atas raja. Yesus adalah Sang Allah Bapa yang inkarnasi menjadi manusia. Jika gaungan daripada konsep ini bersumber daripada orang-orang yang hidup bersama dengan Yesus, maka dapat dipastikan Yerusalem itu akan duduk seperti agama Islam hari ini, di mana Rasulullah Muhammad SAW datang di tanah Mekah, Madinah, kemudian menyuarakan tentang dirinya, menyuarakan tentang sembahannya, menyuarakan tentang konsep keyakinannya. Dan itu kemudian memiliki sahabat-sahabatnya punya keturunan, secara turun-temurun keturunannya inilah yang kemudian menggaungkan Islam ke seluruh penjuru bumi. Nah, ini pun harus berlaku seharusnya kepada ajaran Yesus. Sekiranya apa yang digaungkan hari ini oleh gereja itu benar-benar terjadi pada diri Yesus. Dengan kata lain bahwa
ada indikasi ini adalah merupakan hal baru yang dibuat demi untuk melanggengkan sebuah konsep, demi untuk mengajarkan sebuah konsep. Yang mana konsep ini jatuhnya ternyata kalau kita lihat secara akal sehat, itu tidak jatuh kepada pengajaran Yesus, tapi jatuhnya kepada ajaran penguasa Romawi. Ya, ini yang saya lihat. Tapi kalau misalnya ada dari teman kita, baik itu Muslim ataupun dari teman kita Kristen, yang mampu menunjukkan bahwa sejatinya murid-murid Yesus itu tidak dibasmi oleh oleh penganut-penganut bidat di ajaran Yesus, tetapi mereka lah yang mengajarkan tentang konsep Tritunggal, Trinitas, dan apapun itu yang hari ini disuarakan oleh gereja. Tapi sangat disayangkan secara histori itu hilang. Itu tidak nyambung gitu antara pengajaran daripada mimbar gereja hari ini dengan apa yang disuarakan oleh Yesus. Itu tidak berkesesuaian, tidak relevan. Contoh misalnya, adanya konsep bahwa Yesus itu adalah Yod He Vav He, atau yang sahabat Yudaism katakan Hasem. Ketika gereja menyuarakan Hasem telah nusul menjadi manusia, di sini terputus. Karena praktisi Yudaism sampai hari ini, Tuhan yang mereka sebut Hasem itu mereka tidak pernah mengimani dan tidak menerima ajaran dari buyut mereka secara turun-temurun bahwa Hasem itu pernah nusul menjadi manusia bernama Yesus. Karena kita lihat hari ini seperti Islam, di Islam itu tokoh-tokoh tafsir, tokoh-tokoh linguistik, ya, tokoh-tokoh nahwu Arab, fikih, dan semua yang ada di dalam disiplin ilmu itu memiliki pakar di bidang masing-masing, termasuk pakar sejarah. Artinya pakar sejarah ini membudidayakan diri untuk kemudian melanggengkan sebuah pemberitaan yang boleh saya katakan itu berita yang akurat karena disampaikan secara turun-temurun. Tidak terputus dia tentang perang Badar, perang Uhud, tentang Siti Khadijah, tentang apapun itu disampaikan secara runut, ya, dari sahabat ke sahabat, dari sahabat ke murid, ke tabi'in sampai kepada para perawi. Nah, terkait dengan yang tadi, Yesus itu pernah nusul menjadi manusia. Menurut informasi gereja, dia pernah melakukan sesuatu yang sangat dahsyat. Artinya bahwa kedahsyatan yang diceritakan hari ini, kalaupun itu benar-benar terjadi, maka orang-orang yang di sanalah kemudian menggaungkan itu. Keturunannya Yusuf Arimatea, sang pemilik pemakaman, kemudian keturunan Nikodemus yang menurunkan jenazah Yesus dari tiang salib, keturunan Maria Magdalena yang ikut kemudian mencari mayatnya Yesus di pemakaman. Kemana keturunan mereka? Termasuk saudaranya Yesus, Yakobus. Mana keturunan Yakobus yang kemudian menuhankan pamannya? Anak ponakan-ponakan inilah kemudian yang sejatinya membentengi ajaran gereja. Bukan Eropa, bukan Belanda, bukan Portugis, bukan Inggris, tapi Yerusalem sebagai pelanjut tongkat estafet keturunan Ishak. Saya kira begitu, Bang. Oh ya, oke. Jadi memang tadi sudah saya sampaikan bahwa memang kenapa tidak di Yerusalem, kenapa ada di mana? Sekarang katakanlah yang paling besar itu di Vatikan, kenapa ada di Roma gitu ya? Nah itu memang kan Yesus itu kan ditolak di sana gitu, ditolak dari Yerusalem. Kenapa? Karena menurut pemahaman orang Yahudi, Mesias yang mereka nantikan datang itu harus membebaskan adalah Mesias yang raja secara duniawi. Nah, sementara ini ada dua penafsiran yang berbeda ya. Jadi menggunakan kitab Torah, Nevim, Ketuvim dan kitab nabi-nabi, kemudian Mazmur, Zabur dan beberapa kitab. Jadi penafsiran yang berbeda inilah yang menyebabkan orang Israel itu pada saat itu menolak Yesus sebagai Mesias. Tetapi para rasul pun atau kelompok murid 70 itu yang paling kelihatan itu di kelompok 70 murid. Mereka itu setelah diutus dan mereka begitu Yesus mengalami itu, mereka itu tercerai-berai gitu. Sedangkan kelompok 12 itu sebetulnya ketika Yesus
mati di kayu salib, disiksa, mereka itu terombang-ambing sebetulnya sampai Roh Kudus turun, mereka dikuatkan kembali. Nah, itulah yang akhirnya meneguhkan mereka. Contoh tadi yang seperti saya sampaikan, Yakobus saudara tiri Yesus itu akhirnya juga percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, itu jadi perjalanan iman. Nah, sehingga kalau ditanya di mana turunan mereka, kekristenan itu diajarkan Yesus memilih para rasul tidak berdasarkan keturunan setelah Yesus atau para rasul itu mereka adalah orang-orang Yahudi tetapi tidak lagi mencatat keturunan-keturunan mereka. Saya tidak melihat, tetapi lebih kepada murid-muridnya. Jadi misalnya tadi saya sudah sebutkan misalnya muridnya Yohanes ada namanya, muridnya Petrus ada, muridnya Andreas ada. Ciri-ciri mereka ada dan itu catatan itu lengkap. Itulah yang dikenal sebagai catatan bapak-bapak gereja. Meskipun catatan itu tidak tertulis di dalam Alkitab yang sekarang, di dalam Injil, di Kitab Perjanjian Baru, tetapi catatan-catatan itu tetap di-maintain atau tetap dijaga di dalam gereja. Sehingga itulah yang menjadi pedoman dan paduan bagi orang-orang Kristen untuk membaca Injil ini, membaca kitab baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Menurut orang Kristen, penafsiran atau pembacaan Perjanjian Lama atau kitab-kitab teman-teman Yahudi itu harus dalam terang Perjanjian Baru. Sehingga ini yang menyebabkan perbedaan pandangan antara Yahudi atau Yudaisme dengan kekristenan gitu. Jadi ya nggak bisa kita paksakan gitu. Kalau ditanya mengenai ketuhanan Yesus, itu ada dasar kitab sucinya menurut tafsiran orang Kristen. Tetapi orang Yahudi, Yudaisme berbeda, ya nggak apa-apa, ya kan? Silahkan saja gitu. Toh ini masing-masing tafsiran gitu. Nah kira-kira begitu Pak Zuma. Baik Bang, terima kasih banyak atas paparannya. Jadi sejauh ini, sekali lagi saya katakan sejauh ini kita kehilangan arah. Kemanakah keturunan yang harusnya kemudian menjadi benteng terakhir dari pengajaran tentang konsep, sekiranya konsep yang diajarkan oleh gereja hari ini itu adalah sumbernya daripada apa yang kemudian disebut dengan nama Yesus di dalam iman Kristen. Nah, Yesus ini kan adalah sosok yang sangat-sangat luar biasa ya. Di mata Kristen, Yesus ini adalah raja di atas raja. Kemudian kalau dinyatakan sebagai penolakan dari Bani Israel, saya rasa yang ditolak oleh Bani Israel, baik itu menurut Al-Quran maupun menurut kitab saudara Mel sendiri, yang ditolak dari Yesus oleh Bani Israel itu bukan bahwa Yesus itu Tuhan, bukan bahwa Yesus itu mengajarkan dirinya adalah inkarnasi Tuhan, atau bukan karena Yesus itu adalah raja di atas raja, bukan. Tapi penolakan Bani Israel terhadap Yesus adalah siapa Yesus menurut Yesus. Yesus mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu yang ditolak oleh Bani Israel. Yesus mengajarkan dirinya adalah Mesias. Itu yang ditolak. Tidak ada kemudian penolakan Bani Israel tentang konsep Kristen hari ini. Bahwa hari ini Kristen mengakui Yesus itu adalah inkarnasi Allah Bapa, itu tidak pernah Yesus ajarkan sebelumnya kepada Bani Israel. Bahwa hari ini Yesus itu adalah Sang Firman itu sendiri, itu Yesus juga tidak pernah ajarkan kepada Bani Israel pada masanya. Artinya bahwa kalau dijadikan alasan karena Bani Israel menolaknya waktu itu, Bani Israel menolaknya sebagai utusan Tuhan, bukan menolaknya sebagai raja di atas raja ataupun konsep yang kemudian disandingkan kepada Yesus hari ini oleh bapak-bapak gereja kita. Bukan itu, Bang. Tapi penolakan mereka itu konsentrasinya terhadap inti ajaran Yesus. Yang mana mereka mengajarkan kepada Bani Israel, aku ini utusan Allah, aku ini adalah utusan
Allah Abraham. Aku ini utusan Allah Ishak Yakub. Itu yang mereka tolak. Bukan sesuai dengan apa yang disuarakan oleh, mohon maaf, oleh gereja hari ini. Bahwa Yesus itu adalah raja di atas raja. Karena memang Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Karena itulah kemudian ketika hal yang disuarakan gereja hari ini berkesesuaian dengan apa yang menjadi acuan kita, kemudian baik Islam maupun teman-teman Kristen, bahwa Yesus itu adalah sosok yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel, maka tentu akan kita temukan adanya kekuatan dari Bani Israel yang menundukkan semua kekuatan yang ada di Yerusalem hari ini, bahwa Yesus itu adalah inkarnasi Hasem. Yesus itu adalah raja di atas raja yang nusul menjadi manusia. Sayangnya itu tidak kita temukan. Artinya kalau alasan tadi diperkuat, dia ditolak. Nah, ketika Yesus menyeru, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel sebagai Tuhan, ya, kalau teman-teman Kristen mengakui, maka saya katakan sebagai Tuhan dalam misinya untuk mentobatkan Bani Israel saja agar mengakui dirinya adalah Hasem menjadi manusia, Yesus gagal. Yesus gagal di situ. Artinya sudah dia menjadi manusia, tetap aja gagal. Kenapa? Karena suku di mana dia diutus menolak dia. Menolak mereka. Nah, yang menjadi kemudian konsentrasi kita adalah seruan-seruan Yesus kepada murid-muridnya pada masa itu. Apa seruannya? Terlalu sering Yesus meminta kepada murid-muridnya agar waspada. Yesus selalu menyeru waspada. Di Matius waspada, di Lukas waspada, di Yohanes juga waspada, Markus waspada. Selalu Yesus itu mewanti-wanti muridnya agar waspada. Nah, waspada bukan kepada COVID, waspada bukan kepada penyakit panu, atau waspada kepada maling atau apa. Dia minta supaya muridnya itu waspada kepada ahli-ahli Taurat. Dia waspada kepada orang-orang Farisi. Waspada kepada orang-orang yang kelak akan membawa-bawa namanya Yesus. Nah, ini yang perlu membutuhkan perhatian khusus. Ketika kita berbicara mengenai konsep agama, kaitannya dengan sejarah dari agama itu sendiri. Nah, mungkin abang saya ini bisa menerima apa yang saya maksud, bahwasanya ketika Yesus itu menerangkan waspada, itu artinya indikasinya jelas bahwa akan muncul sosok yang kemudian mengajarkan hal yang tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Maka saya sebagai orang awam, saya katakan diri saya awam, ya, karena saya bukan ahli dalam bidang yang punya kompetensi untuk mengatakan hal yang akan saya katakan. Saya katakan gini, bahwa kenapa tidak ditemukan adanya benang merah antara pengajaran daripada Yesus pada abad pertama dengan ajaran gereja hari ini? Ya, karena adanya orang yang patut diwaspadai yang kemudian betul-betul bekerja, betul-betul menggenapi apa yang Yesus ramalkan kepada murid-muridnya. Saya kira begitu, Bang. Oke. Jadi begini, Bang Zuma. Jadi sebetulnya gini. Jadi tadi memang ada pendapat pribadi Bang Zuma ya, ketika mengatakan bahwa Yesus gagal. Ya nggak apa-apa. Itu juga orang Yahudi sampaikan ketika Yesus memulai karya pertamanya. Ketika dia mulai masuk dan mulai mengajar, itu beberapa orang Yahudi mencibir dia. Mereka mengatakan, bukankah dia ini anak tukang kayu orang Nazaret itu? Ya, dan kemudian dia ditolak ketika dia datang ke kampung halamannya. Itu memang sudah ada sejak saat itu. Jadi, tetapi fakta sejarah itu kita tidak bisa pungkiri. Sampai saat ini penduduk dunia ini, terlepas apa denominasinya, itu Kristen adalah dominasi pertama. Jumlah paling besar di dunia itu adalah yang kita fakta. Kemudian, adapun ihwal mengenai tadi mengenai ketuhanan Yesus. Nah, ini kita ini adalah penafsiran Kristen. Jadi kalau rekan-rekan Judaisme, silakan. Saya tidak mau mencampuri. Jadi penafsiran Yahudi kekristenan itu adalah bahwa ketika kitab
Torah itu ketika kitab-kitab. Jadi ceritanya begini. Ketika Yesus hidup itu pada saat itu kitab yang kebanyakan dipakai oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, bahasa yang menjadi lingua franca, bahasa pergaulan adalah bahasa Yunani. Sehingga kitab-kitab yang dipakai itu adalah kitab Alkitab itu Saya mau ralat dulu ya, boleh ya? bukan. Jadi sebentar, nggak usah ralat saya, Pak. Nggak usah ralat saya. Bukan. Nanti Saya selanjutnya. mau kasih tahu bahasa Yesus pada saat itu Ibrani. Tidak, Pak. Sebentar Pak Pujangga, biarkan dulu Jadi, sama Bang Juma Bapak ya. dengar saya. Kalau nggak Bapak aja yang berdebat, Bapak yang menjelaskan. Ya, biarkan Pak Mel aja dulu Ya, ya. jadi gini. Ya. Ya, kalau Bapak sampaikan itu betul. Jadi gini ya, saya harus sampaikan. Kalau kita bayangkan kondisi di Galilea, Galilea itu boleh dikatakan namanya Galilea wilayah bangsa-bangsa. Itu di Alkitab juga ditulis. Atau dalam bahasa Ibrani itu Galil Hagoyim, Galil wilayah bangsa-bangsa. Di sana bahasa yang dipakai itu ada Aramaik, itu adalah bahasa sehari-hari. Kemudian bahasa terpelajar atau bahasa internasional seperti bahasa Inggris saat ini adalah bahasa Makasih ya. bahasa Yunani. Kemudian bahasa pemerintahannya ketika mereka diperintah Romawi, mereka menggunakan bahasa Latin. Sementara ketika beribadah di sinagoga, mereka akan menggunakan bahasa Ibrani. Jadi makanya itu dibilang Galil Hagoyim, Galilea wilayah bangsa-bangsa. Itulah dan kitab yang dipakai oleh Yesus adalah kitab yang dikenal dengan nama Kitab Septuaginta yang diterjemahkan 180 tahun sebelum Yesus lahir. Dan itu adalah kitab yang dipakai untuk seluruh orang Yahudi pada saat itu. Nah, berdasarkan kitab itu, Keluaran 3:14, ketika Musa bertanya, jika orang Israel bertanya kepadaku, siapa namamu Tuhan? Itu kalau bahasa Ibraninya, Ehye Ahser Ehye. Tuhan menjawab, Ehye Ahser Ehye. Nah, itu kalau diterjemahkan ke bahasa Yunani, dibaca ego eimi. Nah, ego eimi inilah yang sering Yesus pakai untuk mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Dan ketika Yesus menggunakan kata itu di dalam pengadilan, ketika dia diadili di depan pengadilan Romawi, imam-imam itu langsung marah, bahkan langsung menyobek bajunya. Buat apa lagi kita butuh lain? Dia sudah mengatakan dirinya Tuhan. Nah, itu kira-kira mengenai Yesus. Mereka keberatan dengan ini gitu. Jadi itulah dasar ya. Itu bisa dilihat di dalam ketika di mana ayat ini ditulis di dalam kitab Injil ya. Yohanes 6:48. Itu bahasa aslinya ego emi hoartos tezeos. Artinya akulah roti kehidupan, akulah roti hidup. Anoki hulehem hakayim. Akulah roti hidup. Nah, jadi itu bahasa itulah yang membuat ketika teman-teman bertanya, kapan Yesus mengatakan aku Tuhan? Itulah Yesus katakan ego emi. Memang ada kesulitan dalam penterjemahan ketika kata spesifik ego eimi ini dibawa ke dalam bahasa Indonesia, tidak bisa kita membuat ini sebagai suatu kata yang khusus. Sehingga ketika akulah Tuhan, itu seolah-olah kata-kata biasa. Tetapi kata ego eimi atau ehye, ahser ehye, kalau didengarkan orang penutur bahasa Ibrani, mereka akan tahu dia adalah Tuhan, dia mengaku Tuhan. Kalau ego eimi diomong atau dibicarakan atau dilafalkan kepada penutur Yunani, mereka akan mengatakan, oh dia mengaku dirinya Tuhan. Tetapi kata Indonesia, ya itu dianggap barang biasa saja. Memang ada kesulitan di situ. Ya itu kira-kira demikian. Nah, ihwal mengenai bagaimana keturunan Yesus, bagaimana ajaran. Sampai saat ini semua catatan dari para rasul, para muridnya para rasul diteruskan dan sampai saat ini catatan itu tersimpan, Pak. Bahkan kalau beberapa orang mengatakan kekristenan itu membakar semua kitab-kitab, itu juga tidak separuhnya benar. Jadi kitab-kitab itu saat ini masih ada, tulisan-tulisan itu sebagian masih ada, dan itu
bisa digunakan untuk merekonstruksi kembali semua catatan-catatan yang ada. Jika digabungkan dengan tradisi-tradisi yang dijalankan oleh gereja-gereja yang apostolik sampai saat ini. Kira-kira demikian jawaban dari saya, Pak Zuma. Baik, Bang. Jadi Ya. yang kitab Yunani itu tidak digunakan di dalam malah orang Yahudi sedikit marah. Kenapa? Karena bahasa Ibrani kok diterjemahkan Pak Pujangga Kristen ya Pak? Ya. Kristen ya Pak? Ya. Ya kalau Kristen nggak apa-apa lah berdua sama Bang Mel. Silakan tapi pakai jangan lama-lama. Habis ini giliran Bang Juma. Silakan Bang. Ya, cuma mau perbaiki tadi bahwa bahasa yang dipakai itu Yahudi, tapi kalau diterjemahkan ke Yunani kitab Yunani itu untuk Alexandria, bukan orang-orang Yahudi. Liru. Oke, makasih Pak Pujanggati. Silakan Bang Juma. Baik. Jadi tadi saya simpulkan dulu ya bahwa memang kita kesulitan untuk mencari kemana arah daripada keturunan 12 Bani Israel. Terkecuali kalau kita ingin melihat secara keseluruhan bahwa ke-12 suku Bani Israel sampai hari ini masih Yudaism. Mereka masih menjadikan Tuhannya Bani Israel itu Hasem, itu tidak pernah nuzul menjadi manusia, dibunuh oleh manusia. Jadi dua ajaran yang kemudian nanti kita jadikan sebagai PR bersama. Nah, terkait dengan pengakuan ego emi. Kalau hal ini kita jadikan sebagai acuan untuk kemudian membenarkan ajaran yang datang belakangan mengatakan Yesus itu Tuhan karena dia mengaku ego emi. Saya ingin mengatakan begini. Saya sebagai orang yang sedikit belajar tentang gospel, saya paham betul. Yohanes 6 nomor 35 mengatakan ego emi ho artos. Kemudian 8 nomor 12 dari kitab Yohanes juga mengatakan ego emi to postou kosmou. Itu juga ada. Yohanes 10 nomor 7 ego emi te turaton probaton. Itu juga nyata. Ada di dalam kitab Anda. Saya tidak pungkiri itu. Kemudian Yohanes 10 nomor 11 ego emi ho paemon ho kalos. Ego emi anastasis kai heson. Terus banyak pernyataan-pernyataan di dalam kitab sahabat saya Kristen yang memang mengaku sebagai ego emi. Tapi satu hal kemudian. Di dalam kitabnya Bani Israel juga, manusia biasa juga, bahkan, Nabi pun juga mengaku sebagai ego emi. Coba, manusia biasa pun bahkan mengaku sebagai ego emi. Seperti misalnya di dalam 2 Samuel, ya, 2 Samuel 2 nomor 20. Di situ juga ada kata ego emi. Siapakah engkau Asael? Dia mengatakan ego emi. Apakah kemudian Asael ini adalah Tuhan? Karena ada tidak bisa seperti itu. Nah, inilah kemudian karena tidak adanya tongkat estafet pengajaran murid-murid Yesus yang ke-12 ini yang kemudian menjadi penggaung tentang ego emi penyataan Yesus sehingga ya muncul konsep yang tadi. Itu bisa dimaklumi, saya maklumi itu. Kemudian satu hal yang menarik di sini, sahabat-sahabat Kristen. Ending dari pengajaran Yesus tentang dirinya. Ketika dia mengatakan ego emi. Apa sih maksud Yesus ketika dia mengaku ego emi? Boleh dia mengaku bahwa aku ini adalah roti yang hidup. Boleh dia katakan dirinya roti yang hidup. Dia katakan aku ini adalah gembala yang baik, kebangkitan dan hidup. Jalan kebenaran dan hidup, pokok anggur yang benar. Aku adalah pintu, aku adalah terang dunia. Boleh. Boleh, sangat boleh. Kenapa? Dia adalah utusan Tuhan yang menyatakan tentang siapa Tuhan. Nah, kemudian di dalam dalil yang menjadi pembelajaran kita, baik saya secara pribadi ya, yang berkecimpung di dunia apologet, Yesus itu membuka tabir rahasia yang selama ini kelihatannya, mohon maaf, bukan saya mau menggurui, tapi kelihatannya memang ada unsur ketidakmauan untuk mengetahui siapa Yesus menurut Yesus. Dan ini berdasar terhadap pengajaran orang yang melakukan investigasi. Contoh misalnya di dalam Matius 16. Bagaimana kemudian Yesus itu mengungkap siapa sebenarnya dirinya? Ketika sang murid, ya, Simon atau Petrus ini, dia katakan gini, siapakah, kata Yesus kepada Simon, siapakah aku ini menurut kamu? Siapakah aku ini menurut kamu? Apa jawab Yesus?
engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu kemudian pernyataan Yesus selanjutnya dia mengatakan, berbahagialah engkau Simon, ya, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Berarti bukan aku, tapi Bapakku yang ada di surga. Kemudian dalil selanjutnya mengatakan, dan aku pun berkata kepadamu, ini pernyataan Yesus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Poin terakhirnya dikatakan bahwa kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kuikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Berarti Simon diberi kunci kerajaan surga. Kalau Yesus kemudian penentu surganya seseorang, Simon juga penentu, ya, surga nerakanya seseorang. Karena sudah diberikan. Maka sejatinya ketika Yesus telah diberikan, kepada aku telah diberikan. Yesus memberikan juga itu kepada Simon. Berarti level Simon dan juga Yesus itu sama. Poin kedua, ketika Yesus mengatakan, siapakah aku ini menurut kamu Simon? Ini orang terdekatnya, bukan bapak-bapak gereja hari ini. Siapakah aku ini Simon menurut engkau? Yes. Simon mengatakan, engkau adalah Mesias. Nah, siapa Mesias bagi Bani Israel? Apakah itu adalah Hasem yang muncul menjadi manusia? Mesias bertaburan bagi Bani Israel. Sementara Yesus datang mengajarkan tentang dirinya kepada Bani Israel. Lalu lanjutnya, Simon, engkau adalah anak Allah yang hidup. Nah, di dalam pengajaran Bani Israel, orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, orang yang mengabdikan diri di dalam kehidupannya untuk mengabdi kepada Hasem, mereka disebut anak-anak Allah. Jadi kalau Yesus disebut anak Allah, berarti orang-orang Israel yang mengabdikan diri seperti suku Lewi yang mengabdi selamanya di sinagoge, itu berarti mereka itu adalah Tuhan itu juga. Maka saya hanya ingin katakan begini, ketika kita tidak menemukan benang merah pengajaran murid-murid Yesus awal mula dengan Kristen hari ini, maka apa yang kemudian menjadi ending ajaran Yesus tentang dirinya ada di dalam Matius 16. Siapakah aku ini menurutmu Simon? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sudah. Berarti Yesus tidak pernah duduk menjadi Allah Bapa, tetapi dia adalah anak Allah. Kalau itu konsep yang dijajakan kemudian teman-teman melalui kitabnya. Nah, anak Allah, kalau kita dudukkan ajaran ini kepada ajaran para nabi, anak Allah itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Dalam arti kata orang yang mentaati perintah para nabinya, para rasulnya. Bukan kemudian orang-orang yang kemudian dinobatkan menjadi Allah itu sendiri. Nah, kembali kepada pernyataan saya yang tadi, berarti ada kesesuaian prinsip dan juga kesesuaian etika di dalam beragama, bahwa apa yang dipesankan oleh Yesus kepada murid-muridnya, ya, agar jangan mengajarkan Injil kepada bangsa lain di dalam Matius 10, ya, itu berkesuaian dengan konsep yang sekarang, dan juga ketika kita kaji penyampaian Yesus kepada murid-muridnya agar waspada. Kenapa harus waspada? Karena kelak ada yang Mesias, mengaku Mesias, dijadikan Tuhan. Ada yang tadinya anak Allah, dijadikan Allah Bapa. Ini yang kemudian Yesus katakan, waspadalah. Nah, kalau kemudian ada penolakan dari teman-teman Kristen, ya itu hak dan juga merupakan sebuah milik Anda sendiri, karena itu adalah iman. Saya hanya menjabarkan berdasarkan dalil dan juga sedikit memahami tentang histori agama. Demikian sementara. Oke, saya jawab sebentar. Jadi, halo. Oke, saya jawab ya Pak Zuma ya. Silakan Bang. Oke, jadi begini. Ketika Yesus mengatakan, jadi sebenarnya kalau kita pahami perikop ayat yang tadi Bang Zuma sitir, itu kan Matius 16-18 ya. Di sana sebetulnya Yesus sebelum naik surga, dia mulai membentuk gerejanya di dunia. Jadi dia ketika dia ke surga, dia membuat sebuah organisasi sebetulnya. Dan kepada Petrus dia katakan, kepada engkau Petrus, di atas batu inilah aku akan mendirikan gerejaku, gitu kan. Nah, apapun yang engkau ikat, ya kan. Jadi dalam bahasa Inggrisnya, and so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church.
and the gates of the netherworld shall not prevail against it. I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind. Nah, yang berikutnya itu adalah Itu adalah pesan kepada 11-nya yang lain. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. And whatever you loose on earth shall be loose in heaven. Artinya, Yesus ini mulai membuat kaderisasi kepada murid-muridnya. Jadi Petrus di atas gereja inilah. Di atas gereja ini maksudnya adalah Petrus itu sendiri sebagai pemimpin gereja pada saat itu. Tentu kita nggak bisa mengatakan ketika seorang tuan memberikan kunci kepada tuannya, si pemegang, si kuncen ini menjadi tuan. Itu juga Pak Zuma, saya tidak setuju dengan pendapat Bapak. Ya, ketika Yesus memberikan kunci surga, tidak berarti bahwa Yesus tidak lagi jadi Tuhan. Nah, kejadian yang sama kalau kita baca di Perjanjian Lama, ketika Raja Daud memberi kunci perbendaharaan istana kepada penggawainya, pada orang kepercayaannya, tidak berarti Raja Israel itu tidak lagi jadi raja. Gitu. Itu adalah konsep yang keliru menurut saya. Jadi sehingga apa yang Yesus sampaikan, Yesus memang mempersiapkan alat kelengkapan setelah dia ke surga. Kemudian setelah pesan ini kepada Petrus terutama, di atas Petrus inilah gereja itu sampai sekarang terus berada sesuai dengan janjinya bahwa alam maut tidak bisa menguasainya. Dan kepada 11 yang lain dia memberikan kuasa, namanya kuasa imamat. Apa itu? Yaitu kuasa pengampunan dosa. Nah, itu diberikan, tetapi tidak berarti Yesus tidak jadi Tuhan lagi. Dia memberikan wewenang kepada murid-muridnya. Dan kalau kita lihat dalam sejarah, ya, di dalam Matius 16 itu ada Petrus sebagai rasul, dialah sebagai uskup Roma. Kemudian diteruskan oleh Linus tahun 60. Tahun 67 Anno Domini, 67 tahun Masehi, itu Rasul Petrus itu dibunuh, disalibkan terbalik karena dia tidak mau disalibkan sama seperti sama seperti tuannya. Makanya dia disalibkan terbalik. Kemudian penggantinya adalah Linus tahun 67 sampai 79. Kemudian Linus digantikan Anakletus tahun 79 sampai tahun 92. Kemudian digantikan lagi oleh Clemens tahun 92 sampai tahun 101. Dan kalau kita teruskan catatan itu sampai sekarang masih tersimpan. Ada orangnya sekarang yaitu Paus Francis yang ada di Vatikan. Nah, itu kira-kira jadi semua catatan, semua tulisan, semua rujukan mengenai Yesus yang diajarkan Yesus kepada Petrus dan kepada 11 muridnya saat ini tersimpan di sana. Jadi kira-kira demikian. Jadi kalau tuduhan mengatakan itu tidak terlacak, itu tidak benar dan tidak valid, ya. Demikian dari saya, Bang Zuma. Makasih Bang, makasih. Jadi ini tadi coba kita lihat. Mohon maaf ini Bang, bukan saya mau menggurui, tapi kita ini adalah orang yang terpelajar tentunya, ya kan. Silakan Bang. Baik. Kita Bang Zuma mungkin punya pandangan lain, silakan. Baik. Di awal tadi yang menjadi sebuah seruan dari saya, ya, baik teman-teman Muslim yang ada di sini atau sahabat-sahabat Kristen saya yang ada di Zoom ini, adalah mencari titik di mana keturunan daripada ke-11 atau ke-12 murid Yesus. Dan kita tidak bisa mengurai mereka itu kemana dan apa nama sektenya hari ini. Nah, kemudian ketika saya mengambil sebuah data di dalam kitab sahabat saya Kristen, ketika saya menunjukkan siapakah Yesus itu sesungguhnya, menurut Yesus. Kemudian saya tampilkan dalil yang dalil dari nomor 18-nya dari Matius 16 ini, di mana Yesus menerangkan
bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Nah, sahabat saya, Bang Mel, ini sebagai orang yang datang dari gereja, itu kemudian mengartikan hal ini sebagai gereja, gitu. Coba kita lihat nih, kalau itu betul gereja, maka tentulah pada masa itu dan sampai hari ini, orang-orang ibadahnya Bani Israel itu bukan sinagog. Mereka akan menggantikan bait suci itu menjadi gereja. Kenapa saya mengatakan seperti itu, Bang? Sederhana. Kenapa panduan daripada iman orang Bani Israel itu pertama adalah syarat untuk masuk di dalam sebuah rumah ibadat itu harus bersunat. Yehezkiel 4:49 itu wajib hukumnya orang Israel itu bersunat. Tidak boleh masuk ke rumah ibadat tanpa bersunat. Kejadian 17 nomor 14, orang-orang yang tidak bersunat di kalangan Bani Israel harus dilenyapkan alias dibunuh. Jadi bagaimana mungkin zaman Simon ada rumah jemaat yang isinya orang-orang berkulup? Jadi bukan gereja, Bang. Inilah aku bilang penting untuk kita cari tahu. Baik saya secara pribadi ataupun Muslim secara keseluruhan, lebih-lebih teman-teman Kristen, kemana arahnya keturunan Yesus, keturunan murid-murid Yesus ini? Kok bisa-bisa Simon mendirikan sebuah gereja, di mana gereja adalah perkumpulan orang-orang yang berkulup? Sangat bertentangan dengan ajaran Yesus. Itu poin kedua. Poin ketiga, di dalam pengajaran Bani Israel, ya, kitab Yesaya ini adalah sebuah kitab yang paling mereka cintai. Kitab yang paling sering mereka bacakan. Bahkan termasuk Yesus ketika di hari Sabat, di tempat kelahirannya, dia acap kali masuk ke dalam bait suci, ya, Betel, untuk kemudian membacakan kitab suci. Di antaranya Yesaya. Dan poin-poin yang kemudian dikemukakan oleh Yesus itu di antaranya ajaran yang ada di imamat. Seperti yang di Yesaya. Barang siapa yang makan babi, maka orang itu harus dibasmi dengan api. Jadi bagaimana mungkin kemudian, mohon maaf, orang-orang yang selalu makan dengan pesta pora, makanannya makanan babi, kemudian dia katakan jemaatnya Simon itu adalah jemaat Kristen, gereja, kumpul tempatnya orang yang penikmat makanan babi yang mereka haramkan. Tidak mungkin. Nah, ini perlu kita teliti lagi, bahwa apa yang kemudian gereja nobatkan terhadap Petrus, Simon, terhadap jemaat awal mula itu adalah gereja, ini perlu diteliti secara akal sehat, nalar yang sehat. Terlepas kita beda agama, terlepas kita tidak memiliki tidak sama keyakinan, tapi yang kita cari ini adalah kebenaran, bukan pembenaran. Karena itulah kemudian yang saya uraikan tadi, Yesus mengajarkan dirinya. Ketika abang saya mengatakan ego emi, saya paham betul itu. Saya ngerti sekali bagaimana kemudian Yesus mengatakan ego emi, ego emi. Di Matius 26 misalnya, di nomor 25, di mana di situ diterangkan bahwa Yudas yang hendak menyerahkan diri itu menjawab, katanya, bukan aku. Ya, bukan aku. Ego emi ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Bukan aku. Terus kemudian, kalau kata ini dijadikan sebagai acuan, maka yang pasti kemudian orang-orang yang pernah mengatakan ego emi, seperti kemudian Yudas di Matius 26 nomor 22, maka sangat boleh jadi orang-orang akan liar di dalam mengambil sebuah keputusan. Untuk itulah kemudian saya katakan melalui sejarah yang pernah terjadi, yang diimani oleh teman-teman Kristen, ada muktamar, ada konsili-konsili di mana Yesus ditetapkan di situ sebagai firman menjadi manusia, sebagai Tuhan 100%, manusia 100%. Itulah bukti daripada adanya hal yang tidak relevan dengan pengajaran Yesus pada mula kepada murid-muridnya. Maka Yesus mengatakan, waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Banyak orang datang dengan memakai namaku. Maksudnya, orang-orang ini mengaku apa? Mengaku kepenuhan Roh Kudus, mengaku orang-orang suci, mengaku anak-anak Allah, mengaku orang yang penuh dengan Roh Kudus, membawa nama Yesus. Membawa-bawa nama Yesus. Lucunya kemudian, bukan lucu. Naifnya kemudian, justru Yesus mewanti-wanti kepada murid-muridnya.
Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, ego emi, dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Nah, ini yang mau dicari, siapa mereka yang dimaksud oleh Yesus ini? Siapa mereka ini? Nah, kemudian kalau saya jadi abang, tentu saya akan menyadari bahwa mustahil di zaman Yesus atau di zaman murid angkatan pertama itu ada tempat ibadah yang isinya adalah orang-orang yang berkulup di dalam. Pemakan-pemakan babi di dalam. Kenapa? Dua hal ini adalah hal pelarangan yang mutlak haram hukumnya di dalam pengajaran Yudaism. Maka mutlak kebenarannya kemudian adalah apa yang dinobatkan jemaat asal mula adalah pengikut Yesus. Itu hanyalah merupakan penamaan berikutnya yang dikatakan oleh gereja bahwa itulah adalah gereja pertama adalah yang didirikan oleh Simon Petrus. Kita lihat, tidak mungkin kemudian satu jemaat di dalam sinagog isinya adalah orang-orang yang berkulub. Nggak mungkin. Karena kulub itu, sunat itu adalah hukumnya wajib, tidak bisa ditawar-tawar bagi Bani Israel. Jadi gereja yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini bukan gereja Simon, bukan Petrus, tapi ya nanti kita cari tahu di mana gereja pertama yang dibentuk itu. Saya kira begitu, Bang. Jadi pada intinya saya simpulkan jemaat yang dibangun pada mula Simon itu bukan jemaat Kristen, bukan jemaat gereja, tapi jemaat-jemaat orang yang kudus dalam hal mentahirkan diri mereka berdasarkan syariah yang ada pada mereka. Demikian. Oke. Jadi sudut pandang Pak Zuma ya demikian gitu loh. Tetapi tidaklah sama sudut pandang ini dengan sudut pandang orang-orang Kristen yang mengikuti ajaran yang diajarkan secara berkesinambungan sejak dari para rasul. Sehingga katakanlah kalau Anda katakan bahwa Tuhan Yesus itu dia mengaku Tuhan, ada orang lain juga mengaku Tuhan gitu. Tidak buat orang itu adalah kebimbangan yang sudah terjadi ketika para 12 murid ini. Ketika 12 murid ini kembali teguh, dikuatkan oleh Yesus setelah Yesus bangkit dari kubur, dia hadir di antara mereka, dia melakukan pengajaran. Di antara mereka semua sadar bahwa keluarga yang tadinya tidak percaya bahwa Yesus ini adalah Tuhan, termasuk di dalamnya adalah Yakobus yang mewakili keluarganya itu, akhirnya jadi orang percaya, bahkan dia menjadi uskup di Yerusalem. Dan tempat dia menjadi uskup di Yerusalem, inilah orang-orang yang percaya. Ini adalah orang-orang yang benar akhirnya meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, dan bahwa adalah suatu hal yang nyata di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru, di New Covenant, itu dituliskan bahwa Yesus itu ketika sebelum ke surga, dia mendirikan gerejanya. Gereja itu dibangun di atas Petrus, di atas Rasul Petrus. Dan itu jelas, catatannya jelas tadi sudah saya sampaikan, ya. Dan ajaran itu juga diteruskan. Adapun tuduhan mengenai ajaran, mengenai muktamar dan sebagainya, muktamar itu sebetulnya hanyalah kanon al-iman. Jadi ketika ajaran itu sudah mulai melenceng, tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh murid atau para rasul, gereja akhirnya ketemu harus untuk menyatakan ajaran ini secara tertulis, diformalkan bahwa Yesus itu Tuhan itu sudah diyakini sejak menjadi nyata dan jelas ketika ketika Roh Kudus turun atas para rasul. Itu adalah ajaran yang nyata dan jelas. Bahkan 70 murid yang tadinya tercerai-berai karena mereka menyaksikan bagaimana orang Nazaret ini disiksa dan disalibkan mati, kemudian akhirnya mereka bergabung kembali. Mereka masuk di dalam catatan orang-orang yang menjadi sokogurus, menjadi
pengajar-pengajar pertama. Misalnya, kalau kita baca di dalam kisah di mana Yesus melarang murid-muridnya untuk jangan melarang murid-murid ketika anak-anak datang padanya. Yesus mengatakan, biarlah anak-anak padaku, biarlah anak-anak datang kepadaku. Mereka adalah pemilik surga. Yesus, nah salah satu orang yang duduk menurut catatan gereja, menurut catatan, salah satu orang anak laki-laki, anak yang kecil yang duduk di atas pangkuan Yesus itu adalah Ignatius dari Antioquia. Jadi kemudian masih banyak catatan ini ada Pak dalam catatan gereja. Ini bukan sesuatu yang fiktif atau bohong. Persoalannya apakah orang Muslim yang mau belajar, apalagi orang Kristen, apakah benar mau mempelajari sejarah-sejarah ini? Nah itu juga jadi pertanyaan. Karena memang demikian sudah disampaikan ya kan. Jadi juga udah dibuatkan karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendak mereka untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka baginya dongeng. Dan ini memang sudah kelihatan ya. Jadi sudah kelihatan, tapi ya tidak masalah buat kekristenan. Karena yang saya sampaikan tadi, tidak ada sesuatu pun adalah hasil rekayasa. Ya. Kemudian tuduhan mengenai tadi bahwa ada muktamar-muktamar itu adalah yang namanya kanon al-iman. Jadi itu adalah pernyataan. Jadi iman yang tadinya diajarkan itu dituliskan di dalam sebuah pernyataan yang kanun, jadi sebuah hukum. Ya, jadi sehingga teman-teman tidak bisa ditafsirkan secara bebas lagi. Sehingga tuduhan seperti mengatakan bahwa konsil Nisea 325 itu menuhankan Yesus itu tidak benar, karena sebetulnya kalau kita lihat ajaran para rasul, ajaran murid-murid para rasul, itu mereka semua tahu Tuhan Yesus itu Tuhan, Kurios, Tuhan, Yahweh, gitu kan? Nah, kira-kira mungkin sampai dari saya mungkin sebegitu dulu dari sisi historisnya. Ya kalau mau ada ditambahkan saya mungkin cukup dulu ya. Kalau pembahasan tadi mengenai sunat dan gak sunat itu mungkin harus topik sendiri ya Bang Zuma ya, dari sisi pandangan Baik itu. Bang. Nanti kapan-kapan ya kalau kita join lagi ya. Baik. Mungkin begitu Makasih, aja Bang Zuma. makasih. Mohon maaf Siap. kalau ada kata yang salah buat teman-teman Ya. yang Muslim maupun yang Kristen. Ya. Ajaran Islam Ya. mana tahu tentang sunat. Kami juga minta maaf Bang kalau ada kata yang menurut Abang itu tidak berkesuaian dengan hati Abang. Timothy sudah Baik, ada? terima kasih ya. Makasih Bang, sama-sama Bang. Ya. Ya, makasih ya Bang Mel. Ya, Bang Handi. Ya, makasih Bang. Yo. Ya, ada teman Kristen yang mau nyambung tadi, silakan. Timothy, Bang Timothy, ada nggak? Timothy tadi itu waktu belum ada Bang Juma, nantang-nantang. Setelah ada Bang Juma, dia lagi mandi air dingin. Oh, mungkin belum siap Bang. Ya bisa jadi. Tapi tadi sepertinya mumpuni ilmunya nantang-nantang. Tapi nggak apa-apa lah. Ilmunya cuma nantang doang. Ya kan kita cuma tanya jawab aja kok. Bener nggak mau diapa-apain. Ada suara hati itu loh, silakan. Bang, suara hati. Selamat siang Bang. Allah Akbar. Suara hati. Tadi kan Yang driver mobil kas keliling. Oh. suara hati, selamat siang. Woi, mantap itu kopinya itu. Campur masako coy. Mantap. Itu ada Bang Bilun juga itu Bang. Oh ada Bang Bilun. Bang Bilun, selamat siang Bang Bilun. Tadi yang berbicara mengenai sunat tadi itu siapa tuh ya? Bang Bilun kayaknya tuh. Muslim nggak tahu sunat. Orang kami disunat kok. Gimana sih? Gimana nggak tahu? Ada nggak Kristen mau disunat sama saya? Saya bisa sunat loh. Saya pernah belajar tata cara sunat dengan baik. Ayo Bang, mau bahas tentang sunat. Kenapa rupanya sunat? Ayo Bang.
sunat itu wajib sebenarnya untuk saudara Kristen tuh ya. Karena kalau nggak disunat itu harus dilenyapkan di muka bumi lah. Tapi menurut Paulus, jika kamu disunat, Kristus tidak berguna bagimu, begitu. Nah ini bagaimana ini? Nah terus bagaimana itu? Yang murtadin, yang terlanjur udah disunat? Ya, kalau teman kita si KC dulu itu kan saya minta supaya dia ini cari paha ayam. Nah sudahlah, itu masa lalu. Oh ya masa lalu ya. Sampai nunggu tanggal. Kalau yang sudah terlanjur sunat ya biarlah sunat. Tapi kan menurut Paulus tidak berguna Yesus baginya. Ya kalau baru disunatkan. Jadi yang belum terlanjur disunat, yang sudah terlanjur ya nggak apa-apa. Yang belum disunat jangan sunat. Karena kalau sunat maka Kristus tidak berguna. Oh begitu. Oh ya terlanjur dimaklumi. Nomor 2. Ya. Oh dimaklumi. Karena memang sasaran pasarnya waktu itu ya orang-orang yang tidak bersunat. Gitu. Tapi di perjanjian lama kalau nggak disunat harus dilenyapkan di muka bumi, bagaimana itu? Ya menurut teman-teman Kristen ya itu secara adat istiadat hanya untuk Bani Israel. Meski di dalam kitabnya Bani Israel sendiri mengatakan bahwa bukan hanya untuk orang Israel, orang asing juga. Seperti misalnya yang saya terangkan tadi di Yeskiel 44 nomor 9. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan. Nah, Tuhan loh yang berfirman. Betul. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk ke dalam kudusku, tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel itu harus disunat, tidak bisa tidak. Karena wajib hukumnya masuk ke tempat kudusnya Allah, artinya Baitullah atau Bait Suci itu harus sunat. Dalil ada, jadi kita tidak berasumsi. Di Yeskiel 44 nomor 9 itu. Betul. Kejadian 17 nomor 11-12 juga gitu. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Apa sih maksudnya ini? Dan kalau Ulangan 30 nomor 6, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hatimu keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Sunat hati nih. Ya, ini juga sebenarnya gini teman-teman. Kalau kita melihat daripada istilah sunat hati itu kan datangnya dari Bani Israel. Ya, di dalam kitabnya mereka itu banyak menceritakan tentang sunat hati. Ya, meski kemudian di dalam pengajaran Paulus pun menerangkan tentang sunat hati. Di mana sunat hati itu poinnya kemudian adalah memotong hati yang tegar tengkuk. Artinya menghilangkan kesombongan dan penolakan orang-orang terhadap perintah Tuhan. Sebagaimana yang diterangkan di Ulangan 10 nomor 12-22 itu bercerita tentang sunat hati. Ternyata poinnya di situ adalah keikhlasan. Ikhlas, ya, rela menerima semua aturan Tuhan. Betul. Itulah yang dikatakan sunat hati. Orang yang ingkar terhadap perintah Tuhan, jangan kau makan babi. Ya tunduk sama perintah itu. Kalau tidak tunduk berarti hatinya tidak disunat, malah membangkang. Itu contoh. Jangan kau berzina, tapi orang itu tetap berzina berarti hatinya tidak sunat. Jadi inti daripada sunat hati itu adalah ketundukan terhadap kesombongan atas perintah Tuhan. Jangan menyembah ilah lain selain daripada Hasem. Jangan menyembah ilah lain. Jangan ada bentukan baru Tuhan selain daripada Hasem yang datang kepada nabi-nabi. Jangan bikin Tuhan baru, bentukan baru. Tidak boleh. Kalau membentuk Tuhan baru atau melakukan hal yang dilarang, berarti hati tidak bersunat. Kalau hati sudah tidak bersunat, kulub juga kelamin juga tidak disunat, maka ya tempatnya itu tadi kata kita Alkitab kitabnya teman Kristen. Lengkap dia harus sudah dilenyapkan. Ulangan 10 nomor 16 itu
Betul. Di situ terang sekali dijelaskan situ, Bang. Betul. Banyak sekali sih kok ayat-ayat sunat di Bible. Lukas 1 nomor 59, maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Loh kok Zakaria sih? Kan namanya orang kan banyak yang namanya Zakaria, Bang. Oh, ini bukan Yesus ya? Bukan bahasa Indonesia loh ya, berpadu dengan bahasa Arab, dengan bahasa Yunani itu Sakar dan Ria bukan. Itu nama orang-orang terdahulu. Ini juga ada ayat yang agak sedikit ini nih. Lukas 2 nomor 21 juga tuh ada. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Bukannya waktu di zaman sana namanya Yesus. Nanti di Romawi, Yunani Yesus. Langsung tahu ya? Yesua. Yesua, tapi di sini Yesus loh. Ya karena mungkin teman-teman terjemahannya itu ambilnya dari bahasa Greek, Bang. Oh, gitu. Yang pada intinya bahwa Islam ataupun Kristen itu harus memahami, ya terutama Islam itu harus memahami bahwa istilah sunat hati itu adalah istilah yang harus dipahami ketika kita berdialog dengan teman-teman Kristen, bahwa itu adalah kesombongan. Disunat itu kesombongan sehingga orang itu rendah hati. Itu maksudnya. Artinya bahwa harus taat. Ketaatan orang itulah kan hati ini senantiasa selalu tidak ingin terkungkung oleh perintah. Contoh misalnya ada naluri manusia itu selalu ingin bebas, selalu mau merasakan yang nikmat-nikmat, ya toh. Sementara perintah agama itu senantiasa melarang yang nikmat-nikmat. Nah, manusia memang cenderung selalu merasakan yang nikmat. Nah, untuk memenjarakan diri terhadap kenikmatan-kenikmatan itulah yang disebut sunatlah hatimu. Jangan tegar tengkuk. Nah, itu maksudnya. Jadi ketika ada perintah, jangan makan babi, ya turuti. Bersunat turuti. Pelihara sabat turuti. Itu semua perintah-perintah kepada Bani Israel. Harus begitupun dalam ajaran agama Islam. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengumpat, jangan begini dan seterusnya. Turutin. Kapan dilanggar berarti hati ini tidak disunat. Nah, itulah yang dikatakan keikhlasan menerima perintah dari Tuhan. Tapi kalau hal-hal demikian sering menjawab itu kan tradisi Yahudi. Oh, nggak bisa. Itu lagi, gitu. Nggak bisa dikatakan tradisi dalam muatannya sebagai kultur kebiasaan yang secara turun-temurun tidak berdasar terhadap dalil agama. Nggak bisa. Kenapa? Karena hal ini ya tentang sunat ini itu adalah merupakan sebuah kewajiban bagi Bani Israel, di mana kewajiban ini ditopang oleh sebuah cerita kisah yang sangat dahsyat sekali. Misalnya ketika datang Abraham, dia adalah sosok yang tidak mengenal penciptanya. Kemudian dia mencari penciptanya. Begitu dia kenal dengan pencipta, dia diuji dengan kesabaran. Dilahirkanlah anaknya yang pertama. Kemudian diminta, ya, anak yang ditunggu-tunggu, anak yang dinantikan, dirindukan. Begitu dia datang, begitu bahagianya, begitu puncak kebahagiaan, diminta untuk disembelih. Nah, diuji kesabarannya. Apa benar orang ini percaya aku adalah Allah? Dengan saya minta anaknya dibunuh, dia mau. Nah, Abraham menunjukkan imannya, dia mau. Ikhlas dia. Nah, itu adalah kejadian besar. Begitu mereka menerima perintah dari Sang Pencipta alam semesta, mereka tunaikan, mereka diperintahkan lagi. Mau enggak orang ini memotong sedikit daripada apa yang saya berikan? Abraham lakukan. Andaikan hari itu diperintahkan untuk potong kuping. Jangankan kupingnya. Anaknya saja diminta untuk disembelih, dia mau. Apalagi kalau cuma kerat khatan saja. Abraham bilang, apa sih ini? Anak saya saja saya potong, apalagi cuma ujungnya. Pak, patah, putus. Itulah kesabaran daripada Abraham. Kemudian diperintahkan anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun, orang asing yang ada di kamu, yang kamu beli, atau orang yang ada dalam penguasaanmu, wajib hukumnya dikerat hatannya, dikerat kulupnya, dan kalau tidak, dia harus dilenyapkan karena dia mengingkari perjanjianku. Harus dilenyapkan. Lenyap itu artinya harus dibasmi dari muka bumi karena dia mengingkari perjanjianku. Itu kata Allah kepada Abraham. Nah, kenapa kemudian menjadi sebuah kejadian yang terjadi secara berulang dan
turun-temurun karena memang sebuah kewajiban. Contoh misalnya nih, diwajibkan orang Indonesia itu membayar pajak. Nah, pajak ini bisa dijadikan sebagai kewajiban, bisa dijadikan sebagai adat istiadat. Bahwa orang Indonesia itu adatnya adalah taat kepada pajak. Itu turun-temurun. Tapi pondasi dalam menjabarkan itu, mengamalkan itu adalah apa? Hukum Tuhan. Nah, terkait dengan hukum Tuhan, berarti bukan adat istiadat murni, tetapi adalah hukum kekekalan terkait terhadap perintah Sang Pencipta alam yang dilakukan secara turun-temurun sehingga penggambarannya nyata di permukaan sebagai adat istiadat turun-temurun. Tapi orang yang akal bulus akan menjadikan sebuah pembenaran, itu kan adatnya mereka. Kita tidak wajib, karena kita bukan bagian dari mereka. Ini akal bulus yang bekerja. Karena mereka menginginkan adanya ketidaktaatan kepada perintah Tuhan. Saya tidak bisa membayangkan kalau diperintah motong kulup aja mereka ingkar, gimana kalau mereka diminta oleh Allah untuk sembelih anaknya? Saya tidak bisa bayangkan itu. Kulup yang ya sejatinya hanya seperti daun telinga, dikerat sedikit karena perintah Allah, berat sekali. Apalagi diminta untuk menyembelih anaknya. Nah, inilah ujian iman ya. Jadi orang yang taat itu tadi yang saya katakan, orang yang menyunat hatinya. Orang yang tidak bersunat khatan, padahal tahu perintah, tapi akal-akalan, dengan akal bulus, oh itu hanya turun-temurun bagi mereka. Maka orang itu jangan mimpi dikatakan sunat hati, tidak. Tapi orang yang sudah potong kulupnya, itu sudah otomatis dia sunat hati juga. Itu loh Bang. Iya, betul. Saya setuju. Kok kita itu bahas sunat ini, jangan-jangan Iya. Bang Handi. belum Tukang disunat. Tukang sunat ya. Tidak lah. Mungkin Jadi Bang, gini, Bang jadi Andi mau disunat lagi ini Bang. jadi adat jadi adat turun temurun itu sumbernya karena ada perintah Tuhan sebelumnya, Iya, sehingga betul. sehingga masyarakat pada waktu itu mengikuti perintah Tuhan itu disebut Iya. turun temurun. Jadi itu Betul, Deng. ya betul. Jadi bukan adat dulu ada perintahnya. Belum. Iya, bukan betul. bukan kearifan lokal terus ada firman Tuhan. Kalau ada kearifan lokal bertentangan dengan firman Tuhan, yang menang adalah firman Tuhan. Kira-kira begitu Pak Juma? Betul. Nah, kemudian muncul pertanyaan terkadang nih ya, di tahun 2021 oleh karena ngumpetnya itu akal di kepala sehingga 2021 orang masih bertanya, ini mana perintahnya kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk bersunat? Ini kan sering kita diolok-olok dengan pertanyaan-pertanyaan kayak begitu ya kan? Betul. Iya, malah dikatakan Rasulullah itu tidak bersunat. Nah, meski dari sejak semula Islam itu ada di muka bumi, dibawa oleh risalah kenabian Rasulullah Muhammad SAW, tidak ada satupun pembenci Rasulullah yang kemudian menjadikan sunat itu, khitan itu sebagai satu bahan untuk mencemooh Rasulullah. Kenapa? Karena orang-orang terdahulu di zamannya Rasulullah, pembenci beliau tahu betul bahwa Rasulullah ini adalah keturunan Ismail. Orang-orang yang memang wajib bagi mereka bersunat. Mau datangnya Islam atau sebelumnya Islam datang, mereka secara turun-temurun, karena dari kakek buyutnya Abraham, mereka sunat. Jadi tidak ada kemudian sejarah, histori, ya, tidak ada tarikh Islam yang menceritakan bahwa pada masa 1 Hijriah, itu orang-orang Quraisy sunat massal. Tidak ada itu. Silakan deh, Pak Amir. Jadi tidak ada itu, ada pemberitaan kemudian mau sejarah apapun atau hadits dari manapun yang kita pelajari, ada ribuan hadits yang menerangkan bahwa orang-orang Quraisy begitu mereka menerima Islam, disunat massal. Tidak ada. Kenapa? Orang-orang mereka ini adalah keturunan Abraham yang memang sudah bersunat. Nah, kemudian dalam Al-Quran diterangkan, "Tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim." Apa perintahnya? Perintah untuk taat kepada milah Abraham. Milah itu apa? Ajaran. Ajaran yang terkait apa? Bukan ajaran psikologi, bukan ajaran seksiologi, bukan ajaran geografi, bukan. Tapi ajaran tentang keyakinan. Berbicara mengenai keyakinan, berarti berbicara mengenai dinul, agama. Konsep antara ciptaan dan Tuhan. Esensi yang tak terlihat yang diyakini keberadaannya ada. Nah, berbicara terkait dengan itu, berarti umat Islam kudu wajib hukumnya, baik setelah dia mengetahui kitabnya teman-teman Kristen, kitab Kejadian, ataupun tidak, hadits sudah menyajikan itu. Para sahabat bertanya,
Gimana ceritanya? Ikuti agama Ibrahim yang lurus itu kayak mana wahai Rasulullah? Ya Rasulullah jabarkan. Poinnya diantaranya adalah sunat. Kalau tidak yakin itu akan keberadaan itu, akan adanya ajaran itu, maka tengoklah di kitabnya teman-teman Kristen. Ada nggak Abraham itu diperintahkan bersunat? Ada. Apa level perintahnya? Wajib. Kepada siapa? Kepada keturunannya secara turun-temurun. Dan juga termasuk orang asing. Berarti apa yang diterangkan Al-Quranul Karim sudah nyata di situ bahwa perintahnya adalah sunnat. Ya kan begitu? Betul. Ya, anit tabi millata Ibrahim. Berarti sunnat, hanifan, yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Abraham ini bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Dia adalah orang yang taat. Maka kehidupan keberagamaan umat Islam harus relevan satu koridor dengan pengajaran Ibrahim. Itu satu poin yang tidak bisa dipungkiri. Bahwa perintahnya sangat jelas. Tsumma auhayna ilaika anit tabi millata Ibrahim. Sekiranya Abraham itu diperintahkan untuk melakukan ajaran yang potong kuping, itu yang diikuti oleh Rasulullah. Tapi karena perintahnya jelas, Abraham itu diperintahkan untuk bersunat, ya maka Rasulullah menyatakan kepada para sahabatnya bahwa salah satu daripada kemuliaan Abraham, dia bersunat pada usia 80 tahun. Nah, muncul pertanyaan akal bulus lagi. Ya teman-teman Kristen. Ya kalau begitu kalian harus bersunat pada usia 80. Itu makanya sering saya katakan, nenek mukiper. Apa nenek mukiper itu? Mustahil. Mustahil itu terjadi karena umur itu tidak ada yang bisa menentukan. Perintahnya adalah sunnat, bukan wajib 80 tahun, tapi perintahnya adalah sunnat. Nah, layaknya mengikuti ajaran Abraham. Poinnya di situ. Wah, tidak, kalian harus 80 tahun baru bersunat. Nenek mukiper lah, tidak ada perintahnya harus ngikut usianya. Yang diperintahkan adalah ikut aturan mainnya, potong kulub. Gitu. Lanjut Bang. Iya, karena waktu itu perintahnya datang setelah umur 80 tahun. Sekarang kita perintahnya datang, kita dari kecil udah tahu perintah itu ya Bang Juma ya. Jadi dikondisikan. Kan kira-kira begitu ya. Dan orang kafir Quraisy sejaman dengan Nabi Muhammad SAW tidak ada yang protes kalau Nabi nggak disunat. Sejaman bahkan ketemu gitu. Nggak ada yang mendebat, Nabi Muhammad SAW ya Rasulullah apakah Anda disunat? Nggak ada. Kan dia tahu bahwa memang kan dari keturunan Ismail. Nah persoalannya sekarang Bang Juma, kenapa orang-orang Kristen di zaman sekarang ini nggak hidup sejaman? Mereka nggak mengetahui demikian. Kenapa sekarang protes hal demikian gitu? Kalau dia sendiri nggak mengikuti sunat itu, dia nyari apa? Nyari dero apa nyari apa ini Bang Juma? Silakan. Sebenarnya gini loh Bang. Ya. Boleh nambahin sedikit? Silakan. Silakan. Sebenarnya pertanyaan Kristen mengenai Nabi Muhammad sunat atau tidak itu sudah ditanyakan sejak zaman Nabi Muhammad masih hidup. Yaitu ditanyakan oleh Raja Kisra ya, Heraklius. Iya betul Bang. Bertanya kepada Abu Sufyan yang masih kafir waktu itu, belum masuk Islam. Karena Abu Sufyan itu nanti masuk Islam setelah penaklukan Mekah ya kan. Ditanya tapi nggak didebat kan? Ya, ditanya oleh Raja Kisra itu, apakah Muhammad itu sunat? Dijawab oleh Abu Sufyan, sesungguhnya kami kaum yang bersunat. Artinya apa? Ya Nabi Muhammad sunat karena Nabi Muhammad orang-orang Arab. Sudah pasti itu sunat. Kenapa di dalam Al-Quran itu tidak ada perintah sunat? Ya lucu kalau Al-Quran memerintahkan sunat sama orang Arab, lucu. Sama aja menyuruh ikan berenang. Nggak usah disuruh ikan berenang. Nah, maksud ada perintah sunat kepada orang yang bersunat kan aneh. Al-Quran itu ayat-ayatnya nggak boros, simpel gitu loh. Kalau Al-Quran memerintahkan orang yang bersunat ya itu boros namanya, sia-sia, nggak ada guna. Al-Quran nggak pernah sia-sia dalam ayat-ayatnya itu. Begitu Bang. Sunat artinya kan apa ya? Mengikuti perintah Rasulullah. Makanya disebut sunat. Kalau Rasulullah nggak sunat, maka kata khitan itu nggak akan menjadi kata sunat. Kenapa menjadi kata sunat? Karena Rasulullah sudah sunat duluan. Kita umatnya mengikuti, maka disebutlah sunat. Begitu. Lanjut guruku. Ini mohon maaf, ini siapa ini ya?
nggak kenal ya udah nggak apa-apa. Saya juga nggak kenal tuh. Enggak, suaranya kok rada-rada aneh gitu ya, enggak seperti biasa. Jangan-jangan studi kristologi KW juga ini, bukan? Harus lemah lembut terhadap gurunya gitu. Masya Allah, benar-benar lah. Satu ini loh Gurunda, satu materi yang sangat-sangat menarik ketika kita berbicara mengenai nubuatan. Di dalam Yesaya 52 nomor 1. Ada 2 kota yang kemudian kita menjadi apa istilahnya ya, kita jadikan sebagai metode dalam mencari titik kebenaran sebuah nubuatan. Di dalam ayat Al-Quran kan sangat jelas bagaimana kemudian orang-orang yang harus masuk ke tanah suci itu adalah orang-orang yang bersunat. Nggak mungkin orang masuk ke Mekah, khususnya di pelataran Kudus yang ada di sana itu ya, yang harus tahir benar-benar. Ada orang yang berkulub masuk ke sana. Nah, di nomor 1, Yesaya 52 itu diterangkan bahwa berjaga-jagalah, ya, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Lalu kemudian, kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Nah ini teman-teman kita di seberang, kalau mereka bersiara itu mau kemana gitu? Mereka sebenarnya tidak boleh lagi masuk ke Yerusalem. Atau jangan-jangan ada sedikit penyelewengan daripada dalil ini. Sebenarnya ini ada kota yang ditunjuk yang kemudian disebut sebagai kota kudus. Ya, yang kelak nantinya orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalamnya. Ya itu kan diterangkan di Ulangan 23 nomor 1 sampai 11. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya janganlah masuk jamaah Tuhan. Seorang anak haram janganlah masuk jamaah Tuhan. Bagaimana maksudnya ini? Hancur buah pelirnya. Maksudnya itu hancur buah pelirnya itu ya suka main perempuan. Oh begitu. Iya. Itu. Tapi ini ada terpotong kemaluannya gimana itu? Ya terpotong itu kena penyakit AIDS. Astagfirullahaladzim, ini ayat. Tidak itu asumsi Bang, tidak ada data untuk itu. Saya cuma bercanda kok. Ya saya juga bertanya-tanya itu maksudnya apa, buah sakarnya hancur, buah pelirnya hancur itu mungkin kena ketapel atau apa gitu. Ya saya ulang ya, benar ada ayatnya nih, Ulangan 23 nomor 1 sampai 11 TB loh ya. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya janganlah masuk jamaah Tuhan. Gitu. Nah seterusnya. Iya, cukup kita tahu aja lah. Kalau ada dalilnya itu. Terus si teman kita Timothy sudah masuk belum ya? Belum ada ya? Kabur dia. Semestinya dia pergi mancing ke laut. Padahal dia ini loh, keluar loh waktu itu. Dia mau nantang. Enggak perlu nantang lah, dia lo aja napa. Santai aja. Udah rest in peace, Gurunda. Udah rest in peace. Mendingan debat aja sama saya, ayo. Enggak ada. Siapa Ed? Enggak ada. Buktinya kemarin saya kemarin itu saya dikirimkan link Zoom, iya kan? Kebetulan saya lagi ngantuk, ya udah saya main klik. Tiba-tiba saya masuk di teman-teman Kristen, ramai kali di sana rupanya. Sayangnya admin saya di-kick. Iya. Nah, jadi kalau Gurunda udah nggak ada teman buat debat, mendingan Gurunda debatnya sama saya. Ya, nantilah ada sesi saya belajar. Berarti gini Bang Juma, Zoom itu tidak boleh di live-in Bang Juma. Ternyata di Kristen itu ada sunat telinga ya Bang ya? Iya, gimana? Sunat kuping. Di Kristen itu ada sunat telinga ternyata. Gimana? Kisah para Rasul 7 saya pernah baca loh itu. Oh iya, Kisah Para Rasul 7 ayat 51 itu. Iya, 51. Kayak orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Itu maksudnya hati dijaga. Keras kepala itu maksudnya. Ya, hati dijaga, pendengaran dijaga. Telinganya disunat lah. Ya bagaimana mau tidak mendengarkan yang jorok-jorok kalau membaca Bible? Hancur buah pelir, terpotong kemaluan. Enggak lah Bang, enggak. jangan kesana lah, kasihan. Bukanlah itu, enggak. Karena teman-teman Kristen kita itu juga masih ada yang
dalam proses mencari jati diri itu. Banyak di antara teman-teman kita yang ya saat-saat ini adalah sesi di mana belajar. Kenapa? Karena mereka berpikir gini, agama ini adalah merupakan sebuah konsep di mana agama itu memberikan kita sebuah pemahaman bahwa agama inilah yang akan menyelamatkan. Dalam arti kata, keyakinan yang kita jalani inilah yang akan menjadi harapan satu-satunya untuk kita selamat kelak di kehidupan berikutnya. Salah kita memilih sebuah keyakinan, maka fatal akibatnya. Kalau saya sebagai seorang saya lah ya sebagai seorang Islam, agama yang paling mendekati, misalnya ya, agama yang paling mendekati dengan ajaran agama Islam itu kan jelas adalah Judaism dan juga teman-teman Kristen. Ya, meski kita memahami bahwa teman-teman Kristen menggunakan kata Allah, menggunakan kata Rasul, menggunakan kata Alkitab, itu hanya ada di Indonesia. Kristen di luar daripada negara ini tidak menggunakan kata-kata itu. Ya, tapi saya menganggap itu adalah kedekatan, karena sebagian besar dari teman-teman Kristen juga mengaku bahwa mereka adalah agama Abrahamaik. Ya, meski saya sekali lagi, ya, sama sekali tidak menemukan bukti bahwa agama Kristen itu adalah ajaran Abrahamaik, sama sekali tidak. Dan itu saya bisa berdialog dengan teman-teman Kristen yang mengatakan, oh agama kami adalah agama Abrahamaik. Kita bisa dialog lah, ya, buka sesi di mana kita bisa buktikan itu. Nah, artinya bahwa ketika kita saya sebagai orang Islam menyadari bahwa orang yang dekat terhadap agama saya itu adalah Kristen, adalah Judaism, maka wajib hukumnya untuk saya memahami konsep-konsep ketuhanan yang mereka punya dengan literasi yang jelas dan juga dengan menggunakan logika dan akal sehat. Nah, melepaskan daripada jati diri saya sebagai seorang Islam yang memahami Quran, yang mengimani Quran maksudnya. Saya lepaskan itu dulu, kemudian saya mengkaji dengan mendudukkan akal sebagai filter menerima kebenaran itu. Dan alhasil dengan perjalanan panjang, ya Islam tidak bisa digeser, belum bisa digeser. Artinya bahwa secara analogika sederhana, ketika kita mengkaji dua agama ini, misalnya agama Kristen dan agama Islam, Allah menjanjikan keselamatan kepada Islam, kepada umat Islam. Yesus tidak pernah menjanjikan keselamatan kepada Kristen. Di sini yang harus disadari sahabat-sahabat Kristen, bahwa Yesus tidak pernah menjanjikan keselamatan kepada Kristen. Tapi kalau dibilang Yesus menjanjikan keselamatan kepada orang yang percaya, betul. Itu ada. Bahwa Yesus menjanjikan keselamatan kepada orang yang percaya, betul, itu ada. Yesus menjanjikan hidup kekal kepada orang yang percaya, betul, itu ada. Tapi orang yang percaya kepada siapa? Percaya kepada misi kedatangannya. Sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Nah, inilah yang saya katakan tadi dengan Bang Mel. Ada kemudian ajaran yang begitu dahsyat, ya dari gereja, yang Yesus itu wow gitu loh. Tapi sayangnya kita terputus ketika kita mencari mana murid-murid, mana keturunan murid-murid ini yang kemudian mengajarkan hal itu. Ustaz Juma, iya. Boleh nanya nggak? Boleh Bang, boleh. Di sini banyak narasumber bisa yang menjawab. Supaya sama-sama belajar, tunjukin juga, tampilin dalilnya keselamatan yang pasti yang dikasih oleh Allah. Karena di dalam karena kan yang saya pelajari juga kan Islam percaya kepada takdir, artinya semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Iya. Begitu. Supaya ya sama-sama saling belajar gitu. Baik. Sebelum saya jawab, Abang dari sekte mana? Katolik, Protestan atau? Saya Kristen. Oh, Kristen, baik. Makasih Bang, ini pertanyaan yang sangat-sangat menarik sekali ya. Ketika ditanya bahwa
mana jaminan keselamatan itu kepada orang Islam gitu ya. Sebelumnya saya ingin mengurai gini. Kami umat Islam itu memahami bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah seorang nabi. Dia manusia biasa, sama seperti saya. Namun kemudian beliau memiliki kedudukan yang sangat mulia di hadapan pencipta alam semesta karena dia terpilih menjadi sosok yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Artinya dia adalah rasul, dia adalah nabi. Nah, berarti saya harus percaya itu. Percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Rasulullah, utusan Allah. Itu endingnya. Endingnya dia duduknya sebagai Rasulullah. Berarti ada esensi di balik itu semua yang kemudian menjadikan dia sebagai utusan. Siapa dia? Dialah Allah. Nah, terkait dengan pertanyaan sahabat saya tadi, Allah menjanjikan keselamatan itu, Rasulullah juga menjanjikan keselamatan itu. Di mana Allah kemudian janjinya dikaitkan dengan kerasulan daripada sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran. Surah Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallah. Ada perintah Allah kepada Rasulullah. Kul, katakanlah wahai Muhammad. Jadi Allah sebagai pemilik firman itu berkata kepada Rasulullah, katakan kepada mereka, Kul in kuntum, jika kalian mencintai, ya, tuhibbu, mencintai Allah. Jika kalian tuhibbu, mencintai Allah, apa kata Rasulullah? Fattabi'uni, ini perintah, maka ikutilah aku. Jadi ada instruksi dari Allah, wahai Muhammad, wahai Nabi SAW, katakan kepada manusia, jika mereka mencintai aku, Tuhanmu, maka sejatinya mereka kudu wajib hukumnya ikut samamu. Akibat daripada dia ikut samamu, ya, maka aku sebagai Allah, wa yaghfir lakum, mengampuni dosa-dosamu, lalu kemudian dikatakan zunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya, mencintai kalian, wa yaghfir lakum, mengampuni kalian, lalu kemudian dikatakan di ayat ini juga yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Artinya bahwa ketika konsep keselamatan itu dipertanyakan, maka itu sudah komplit di dalam ajaran agama Islam. Perintah Allah datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, sampaikan kepada manusia, siapa yang mencintai pencipta alam semesta, maka hukumnya wajib dia ikuti kamu, supaya mereka aku cintai, dan supaya dosa-dosa mereka aku ampuni. Karena sesungguhnya aku ini maha pengampun lagi maha penyayang. Kul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, kemudian ketika perintah itu datang, berarti kita harus mengikuti Rasulullah. Mengikuti Rasulullah berarti ikut kepada perintah-perintahnya. Maka perintah Rasulullah kemudian itu apa? Kembali menyembah hanya kepada Allah. Mengimani bahwa nabi-nabi itu pernah diutus, mengimani bahwa kitab-kitab pernah diwahyukan, dan malaikat-malaikat itu bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan satu-satunya Tuhan adalah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, orang yang mengikuti konsep ini, maka kata Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka aku sang pencipta alam semesta akan mencintai, akan mengampuni, karena aku ini adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, kalau misalnya kita mengikuti Rasulullah, kemudian ada jaminan diampuni dosa kita oleh Allah, ada jaminan untuk dicintai oleh Allah, maka kita mau ragu apa lagi? Karena itulah kemudian di dalam ajaran agama Islam, meskipun diperintahkan perbanyaklah amalmu, tinggalkanlah kemaksiatan, tinggalkanlah perbuatan dosa, tetapi umat Islam itu meyakini bahwa yang menyelamatkan itu adalah cinta Allah. Bukan amalan, tapi cinta Allah. Namun cinta Allah itu hadir ketika kita mampu melakukan instruksi-instruksinya. Tidak mencintai apa? Allah itu tidak akan mungkin ingkar kepada janjinya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan imam atau pemimpin yang ada di antara kamu. Artinya bahwa keselamatan itu jaminannya jelas. Harus mengikut kepada Rasulullah. Sedikit kalau diizinkan, Yesus pun juga mengatakan itu. Keselamatan itu adalah mengikuti Yesus. Nah, itu jelas di kitab Anda.
Kalau mau selamat harus ikut kepada Yesus. Tidak boleh tidak. Harus ikut. Ikut dalam arti kata layaknya kami mengikuti Rasulullah. Ikut dalam arti kata layaknya Bani Israel ikut kepada Musa, ikut kepada Abraham, ikut kepada Daud, ikut kepada Yesus. Bukan lalu kemudian saya ikut kepada Yesus, saya ini pengikut Yesus. Tapi fakta dalam kehidupannya bukan pengikut tapi penyembah. Kira-kira gitu, Bang. Lalu bagaimana dengan tadi saya katakan bahwa Allah sudah mentakdirkan. Oh iya, betul. Akan masuk kemana? Iya, gitu. betul. Kemarin saya diskusi juga ada teman Muslim tentang Adam yang diturunkan dari surga, Bang. Nah, kemarin yang saya tanyakan, apakah itu ditakdirkan Allah sehingga Adam nggak bisa memilih, atau Adam sebenarnya bisa memilih, cuma dia memilih akhirnya tertipulah oleh setan ya, begitu, Bang. Silakan, Bang. Baik. Jadi ketika ditanyai ya, bagaimana dengan takdir? Nah, dalam ajaran agama Islam itu berbicara mengenai takdir berarti ketentuan Allah. Nah, saya ingin sederhanakan begini. Ketika orang itu sudah ditakdirkan masuk neraka atau orang itu sudah ditakdirkan masuk ke dalam surga, itu betul. Bahwa abang saya ini kelak ditakdirkan memang ternyata di neraka, ya itu betul, sudah ditakdirkan. Saya ditakdirkan masuk ke surga, ya betul, itu sudah ditakdirkan. Atau sebaliknya, saya yang masuk ke surga sudah ditakdirkan, Anda masuk ke neraka sudah ditakdirkan, itu sudah betul itu. Nah, kemudian berbicara mengenai surga, berbicara mengenai neraka, itu kan belum saat sekarang. Ketika kelak nanti di akhirat, di kehidupan berikutnya, ternyata betul-betul saya masuk ke dalam surga, maka itulah takdir. Oh, ternyata memang saya ditakdirkan di surga. Tapi kemudian ternyata ketika kehidupan berikutnya saya di neraka, itu juga takdir. Kenapa takdir? Kenapa takdir? Contoh misalnya ini. Dalam kehidupan saya, dalam sisi keagamaan, saya adalah seorang muslim, berupaya untuk menjadi seorang muslim yang baik, berupaya untuk menjadi seorang muslim yang taat. Tapi ternyata di dalam kehidupan saya, perjalanannya kemudian, endingnya, saya menjadi murtad. Saya menjadi murtad. Begitu dia kehidupan berikutnya, ternyata memang takdir saya itu masuk neraka gitu loh. Apa penyebabnya kemudian? Oh, saya murtad di penghujung hidup saya. Nah, begitu juga sebaliknya. Anda hari ini Kristen, tapi Allah sudah mentakdirkan Anda itu menjadi penghuni surga. Begitu hidup kehidupan selanjutnya ditelaah, orang semua terheran. Kenapa rupanya? Oh, di penghujung hidupnya ternyata saudara ini mu'alaf. Itulah takdir. Berarti kehidupan kita saat sekarang itu adalah proses. Itu adalah proses, bukan ending. Bukan ending. Jadi semua itu kita sudah ditakdirkan bahwa si A nanti di neraka, si B nanti di surga, si A. Kenapa itu semua berproses? Supaya manusia itu kelak akan menyadari bahwa saya di neraka, oh ternyata memang dalam kehidupan saya dulunya seperti ini. Saya di surga, memang ternyata kehidupan saya dulunya seperti ini. Jadi tidak sekonyong-konyong, manusia dicipta, tidak melakukan proses, langsung masuk neraka. Manusia dicipta, tidak melakukan proses, langsung masuk surga. Tidak bisa seperti itu. Karena itulah kemudian,